Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan kita akan buka di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, pesan Tuhan minggu ini berbicara tentang sadari senjata yang dimiliki. Nah, bicara tentang kata sadari itu kan mengingatkan kembali. Mengingatkan kembali. Tuhan mengingatkan kembali kepada saya dan kepada setiap kita bahwa ada senjata yang Tuhan kasih dalam setiap kita. Nah, kata senjata itu bicara tentang apa Bapak Ibu? Kata senjata bicara tentang pertahanan. Kata senjata bicara tentang berperang, peperangan. Yaitu apa? Suatu alat untuk mendobrak. Suatu alat untuk menyerang pihak musuh. Yang pastinya gini, Tuhan perlengkapi kita bukan dengan senjata yang biasa-biasa aja. Tetapi Tuhan perlengkapi kita dengan senjata yaitu dengan kuasa yang daripada Allah. Nah, senjata yang sanggup mendobrak Bapak Ibu. Mendobrak siapa? Mendobrak kekuatan musuh. Mendobrak apa? Mungkin dosa. Meruntuhkan benteng-benteng. Mungkin bicara tentang kuasa kegelapan, mungkin ada tingkatan-tingkatan ya, ada level-level. Tetapi gini, kuasa Yesus tetap yang lebih tinggi Bapak Ibu, tertinggi bahkan. Kuasa Yesus tetap tertinggi, gak ada yang mengalahkannya. Nah, ketika pesan Tuhan ini datang Bapak Ibu, ini mengingatkan saya kembali. Ini menyadarkan saya kembali dan setiap kita bahwa kita semua orang-orang percaya itu sudah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Dengan senjata. Dan kita harus apa? Gunakan senjata yang sudah Tuhan kasih itu. Kuasa Tuhan. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu dengan pesan Tuhan ini. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu. Dan Tuhan ingatkan. Sadari senjata yang dimiliki. Nah, melalui pesan Tuhan ini Tuhan mau kita menyadari tentang siapa sesungguhnya diri kita di hadapannya. Bahwa sebagai orang-orang percaya yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus, kita telah diperlengkapi. Kita semua telah diperlengkapi dengan apa? Dengan segenap kuasa dari Tuhan. Kita adalah laskar Kristus. Untuk melaksanakan apa? Tugas kerajaan surga di bumi. Ada peperangan yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Ada peperangan yang harus saya hadapi dalam kehidupan kita. Ada benteng-benteng yang harus kita robohkan. Ada kuasa-kuasa musuh yang harus kita patahkan. Nah, melalui pesan Tuhan ini juga Tuhan mengingatkan pada setiap kita apa? Untuk kita turut memperlengkapi anak-anak kita. Generasi muda sejak kapan? Sejak usia dini tentang kuasa Tuhan. Nah, pagi hari ini hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan adalah yang pertama. Mengarahkan segala pikiran yang menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, ini kan salah satu strategi yang digunakan si musuh. Untuk melumpuhkan siapa? Orang percaya. Dengan apa? Dengan menguasai medan pikiran. Dengan apa? Menguasai hati orang percaya. Ini yang dikerjakan si iblis. Dia berusaha untuk menguasai medan pikiran kita. Dia berusaha untuk menguasai hati orang percaya sehingga gini. Ketika pikiran dan hati orang percaya dikuasai.
Ini akan menyebabkan gini, banyak cara pandang, cara berpikir, cara kita bersikap itu akan salah terhadap apa? Kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita terkelabui Bapak Ibu. Seringkali kita terkelabui dengan apa yang kita lihat. Seringkali kita terkelabui dengan apa yang kita dengar. Dengan berbagai ini manifestasi kuasa jahat yang dia pertontonkan. Aduh, orang ini kerasukan roh harimau. Wah, saya dengar orang ini orang yang kuat. Kental banget dengan penyembahan berhalanya. Ketika orang ini sakit, orang-orang doain, semua gak ada yang sanggup. Dan setelahnya sakit. Nah, kalau semua ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kalau kita tidak tawan dan taklukkan kepada Kristus, sangat mudah gini, si jahat untuk menguasai pikiran hati orang percaya. Kita ciut duluan, waduh dia kerasukan, aduh dia orang hebat ternyata. Kuat. Tapi gini, dengan poin yang pertama ini, mengarahkan segala pikiran yang menawan, menaklukkan kepada Kristus. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati apa yang kita dengar. Mungkin itu salah satu jebakan, itu salah satu trik si jahat untuk apa? Menjebak hati pikiran orang-orang percaya. Nah, di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini yang dia kerjakan. Dia menipu. Ini yang dia kerjakan hari-hari ini. Hari-hari besok. Sampai kapanpun gini, iblis berusaha untuk menyerang dengan segala usaha. Iblis akan menyerang dengan segala cara, dengan tipu daya, dengan segala kebohongan yang dia sajikan kepada kita. Dia berusaha menawan setiap pikiran kita. Dia berusaha untuk apa? Mencuri hati pikiran kita. Nah, bicara tentang menawan setiap pikiran Bapak Ibu, itu menuntut peperangan. Bicara menawan, itu bicara tentang peperangan. Kita harus berperang. Mungkin ketika kita melihat orang yang kerasukan, kita mendengar orang ini orang kuat, kental banget dengan penyembahan berhala. Nah, di medan pikiran kita sebenarnya sedang berperang. Kita melihat, kita mendengar, kita sedang berperang. Artinya, kita harus menawan itu semua. Kita harus tolak itu semua dengan gigih. Bahwa gini, segala yang kita dengar, segala yang kita lihat, yang tidak rohani, kita lawan dengan apa? Kuasa Yesus, kuasa Kristus. Kita tolak. Kadang-kadang gini kan, kita lihat, kita perhatikan, bahkan kita dengar, kita diam aja. Bahkan kita tidak berusaha untuk melawan itu semua. Dan itu tanpa kita sadari. Kita sudah jatuh. Kita sudah tertawan tanda kutip. Artinya kita minta Tuhan, Tuhan kendalikan pikiran saya. Tuhan penuhi saya dengan firman-Mu. Sehingga tindakan saya, tindakan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, poin yang pertama ini Bapak Ibu, ini keluar dari apa yang saya alami beberapa hari ini. Makanya saya bersyukur banget Bapak Ibu ketika dapat pesan Tuhan ini satu peneguhan dalam hidup saya bahwa Stefanus, engkau punya kuasa. Bapak Ibu, kita semua punya kuasa. Tuhan sudah kasih kuasa dalam hidup kita. Kita pakai, kita gunakan. Nah, beberapa hari yang lalu ada saudara
dia minta didoakan mamahnya sakit. Nah sebelum mamahnya sakit, saya tahu. Karena kalau Cynthia suka ke rumahnya. Terus hari-hari biasa kalau ada perlu ke rumahnya juga. Dan saya melihat di rumahnya ada penyembahan berhala yang dia bangun di lantai atas. Nah ketika itu anaknya Steph, tolong doain mami dong. Saya tahu sebelum dia sakit seperti apa. Apa yang saya lihat ketika saya main ke sana, ke rumahnya. Apa yang saya dengar, apa yang saya saksikan, itu mempengaruhi ternyata. Ketika saya tidak berusaha untuk menolak segala pikiran-pikiran yang saya lihat, saya perhatikan. Nah waktu itu saya berpikir, Tuhan, saya harus berdoa atau enggak? Ada rasa ketakutan dalam hidup saya. Saya takut. Tetapi gini Bapak Ibu, ketika beberapa hari lagi, hari kemudian, dari dokter dikasih tahu bahwa dia sempat kehilangan nafasnya beberapa detik. Semua badannya dingin, sudah kehilangan napas, dan akhirnya di jantung itu, akhirnya bernafas kembali. Nah ketika saya dengar kabar itu, hati saya sangat tertemplak sekali. Dan Tuhan ingatkan saya, itu jiwa. Itu jiwa yang harus kamu selamatkan. Saya biarkan begitu saja. Nah ketika waktu itu saya dalam perjalanan antar barang, dalam perjalanan Fani ingatin saya, istri ingatin saya. Bener gak mau berdoa. Bener gak mau berdoa untuk mami. Saya selama perjalanan itu dari Naripan sampai Sudirman. Itu peperangan di dalam pikiran saya itu yang berkecamuk begitu sangat. Sampai saya berkeringat dingin Bapak Ibu. Dan saya dalam perjalanan itu saya menangis. Tuhan, kenapa saya jadi gini gitu? Kok saya lemah? Padahal kok ada kuasa Tuhan yang mampu untuk mengalahkan kuasa si jahat. Nah ketika itu saya ambil keputusan, oke Tuhan, saya siap untuk berdoa. Saya siap untuk berdoa untuk orang ini. Lalu saya antar Fani ke mama, saya ke rumah sakit. Saya singkat cerita saya berdoa. Saya berdoa, saya percaya walaupun ketika saya masuk di dalam ruangan ada lagu-lagu agama mereka. Saya minta matikan dulu, saya izin kepada anaknya, saya izinnya untuk berdoa. Akhirnya saya berdoa, singkat cerita. Nah setelah itu hari Selasa saya dapat pesan ini. Kita dapat pesan ini semua, sadari senjata yang dimiliki. Ini sangat meneguhkan sekali dan saya sangat meresponi sekali. Sehingga kemarin saya bertekad bulat, saya mau berdoa untuk orang ini untuk terima Yesus. Saya berdoa dengan anaknya, ayo kita berdoa untuk mami bertobat dan terima Tuhan. Saya gak berpikir panjang lagi Bapak Ibu, karena saya percaya kuasa Yesus lebih besar dari segalanya. Karena saya percaya Yesus yang kita sembah itu dahsyat. Walaupun orang berkata, wah dia penyembahannya hebat, dia penyembahannya luar biasa. Enggak ada yang luar biasa selain Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, itu yang saya alami Bapak Ibu, poin yang pertama. Bawa pikiran pada Allah dan taklukkan di bawah kuasa firman-Nya. Nah yang kedua Bapak Ibu, hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini adalah yang kedua, peperangan rohani akan terus kita lakukan selama kita hidup. Bukan hanya sementara Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, ayat tetap sama. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawat segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, ketika kita menang dalam sebuah pertempuran, bukan berarti kita sedang berada di zona yang nyaman. Kita sudah menang pertempuran nih, kita nyantai, kita enak-enak aja. Nah di dalam Lukas 4 ayat 13,
Lukas 4 ayat 13 di sana dikatakan apa? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang terbaik, waktu yang baik. Ini peristiwa apa? Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, kita menang dalam pertempuran, amin. Tuhan beri kuasa dalam hidup kita. Tetapi gini, setelah itu masih ada peperangan yang harus kita hadapi. Setelah itu ada peperangan yang harus kita lawan. Bukan berarti kita menang dalam satu hal, kita nyantai-nyantai aja. Tetapi peperangan rohani itu bicara tentang selama kita hidup. Itu bicara tentang peperangan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita gak bisa enak-enak atau nyantai saja Bapak Ibu. Sebab gini, dia mundur, tetapi dia menantikan waktu yang terbaik. Kembali siapa? Menyerang setiap kita. Nah 1 Petrus 5 ayat 8 di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya di sini ada sikap. Artinya di sini ada tindakan. Artinya di sini ada iman yang harus kita bangun untuk kita tetap berjaga-jaga. Untuk kita berawas-awas. Untuk kita ingat bahwa Tuhan sudah perlengkapi setiap kita dengan kuasanya. Peperangan itu berlangsung seumur hidup Bapak Ibu. Selama kita hidup, peperangan itu harus tetap ada. Nah melalui pesan Tuhan ini yang harus kita perhatikan lagi yaitu apa? Tuhan mau kita memperlengkapi anak-anak atau generasi muda sejak usia dini tentang kuasa Tuhan. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu. Itu yang menjadi tanggung jawab saya, kita semua. Karena Tuhan gini, Tuhan mau memiliki umat-umat yang tangguh. Tuhan mau memiliki sungguh-sungguh orang yang mengikuti dia, apapun tantangannya. Karena kita tahu Bapak Ibu, tantangan semakin hari bukan semakin mudah. Tantangan semakin hari akan semakin sulit. Kita perlu generasi-generasi yang tangguh untuk menghadapi itu semua. Kita perlu memperlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan. Nah mari Bapak Ibu, pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, termasuk saya secara pribadi, kita mengarahkan segala pikiran yang menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. Lalu yang kedua tadi, sadari peperangan rohani akan terus kita lakukan selama kita hidup. Nah mari Bapak Ibu, gunakan senjata yang sudah Tuhan kasih. Aktifkan itu senjata yang sudah Tuhan kasih. Yang sudah Tuhan perlengkapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.